Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya untuk kami mendengarkan akan sabdamu saat ini Tuhan. Hamba meminta sebelum hambamu menyampaikannya, dengan tiada berkeputusan hamba minta supaya engkau mengurapi lidah, bibir, mulut, hati dan pikiran hambamu. Taruhkan perkataan-perkataanmu, biarlah engkau Tuhan menaruhkan roh hikmat dan wahyu, supaya apa yang hambamu sampaikan adalah hikmat yang daripadamu dan penyingkapan yang datang daripadamu sendiri. Terangi mata hati kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom alaikum Desim Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada minggu ini kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Dan tiba waktunya untuk kita mendengarkan akan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya berharap saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah, duduk mendengarkan firman Tuhan saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan baik, hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Pun jika saudara dalam keadaan bergumul, doa saya supaya Tuhan selalu menopang dan memberikan saudara kekuatan iman. Dengan demikian saudara mampu untuk memuliakan Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini. Tema kita ialah mengenal diri sendiri menurut 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Sebuah refleksi teologis tentang transformasi progresif orang Kristen oleh Roh. Mari kita membaca. Karena sekarang kita melihat di dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus berbicara di pasal 13 ini tentang keunggulan kasih, di pasal 12 sebelumnya, Rasul Paulus telah berbicara tentang karunia-karunia roh. Dan di pasal 13 ini, dia berbicara tentang bahwa setiap karunia itu harus didasari oleh kasih. Dan di pasalnya yang ke-14, Rasul Paulus kemudian berbicara tentang bagaimana aplikasi karunia itu di dalam gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Nah, ketika ia berbicara tentang keunggulan kasih ini, Rasul Paulus sedang berbicara tentang transformasi progresif oleh Roh dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Bahwa ketika keunggulan dari kasih itu mentransformasi hati dan jiwa orang-orang yang percaya itu, maka mereka akan dapat mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara tahu bahwa Korintus itu terkenal di dunia kuno karena memproduksi beberapa cermin perunggu terbaik yang pernah ada pada masanya. Nah, analogi cermin yang dipakai oleh Rasul Paulus ini nampaknya cukup akrab di mata jemaat Korintus. Kemudian di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, Rasul Paulus secara khusus di situ menggunakan analogi cermin lagi. Untuk apa? Untuk jemaat Korintus mengenal siapa diri mereka dan bagaimana nantinya mereka. Dan bagaimana sifat dari transformasi progresif itu oleh Roh dalam kehidupan mereka. Mari kita baca 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di ayat 18 ini, saudara-saudara, Rasul Paulus menggunakan Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 sebagai latar belakangnya. Mari kita baca. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah
berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat muka Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. 34. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Dengan menggunakan Keluaran 34 ayat 35 ini sebagai latar belakang dari 2 Korintus 3 ayat 18 ini, maka Rasul Paulus, saudara, sedang membuka sifat-sifat dari transformasi progresif orang-orang percaya itu oleh Roh. Di mana di ayat 18 ini Rasul mengungkapkan ada 4 hal. Yang pertama dikatakan bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya tidak seperti halnya Musa menyelubungi cahaya yang hanya sementara itu, yang adalah gambaran dari kebutaan mereka, sebab selubung itu hanya dapat disingkapkan oleh Kristus. Dan memang selubung itu sudah disingkapkan oleh kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Tetapi saudara, menjadi tidak efektif karena mereka tidak percaya. Itu hanya bagi orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua di ayat 18 dikatakan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Dan yang ketiga, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan yang keempat, dalam kemuliaan yang semakin besar. Di sini saudara nampak sekali Rasul Paulus sedang berbicara tentang siapa diri kita dan bagaimana nantinya kita di dalam Kristus. Mari kita bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah kepastian. Sekarang ini kita adalah anak-anak Allah. Lalu kalimat selanjutnya, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara-saudara, kita hari ini tahu pasti dari Alkitab bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah oleh iman kepada karya Kristus yang telah selesai di kayu salib itu, di mana Ia mati, dikuburkan, dan bangkit. Maka selubung yang menutup kebutaan, ikatan-ikatan itu dilepaskan. Kalau kita membandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, bahwa Roh itulah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, ketika kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut ini, ketika kita dilepaskan dari ikatan-ikatan ini, maka kita sedang berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dan kita sedang menuju kemuliaan Kristus yang telah bangkit itu. Mari kita akan masuk kepada signifikansi atau pentingnya transformasi progresif orang Kristen oleh Roh itu. Saudara-saudara, transformasi progresif oleh Roh bukan hanya memimpin kita untuk mengenal Allah Tritunggal, tetapi juga mengenal siapa diri kita di dalam Kristus dan bagaimana agar kita hidup memuliakan nama Tuhan itu. Tentu kita ingat salah satu contoh, saudara-saudara, bagaimana Ayub disucikan dari dosanya ketika ia melihat dirinya sendiri dalam terang Allah dan mengaku dengan jujur tentang siapa dirinya. Tapi sebelum ia masuk di dalam terang, sebelum mata hatinya diterangi, ia begitu keras kepala. Mari kita baca Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mencabut perkataannya dan menyesal. Ketika hatinya, pikirannya diterangi. Ketika kebutaan dan ikatannya diterangi. Saudara-saudara, betapa pentingnya transformasi progresif dalam kehidupan orang percaya itu oleh Roh. Kenapa demikian? Karena jika kita tidak mengalami transformasi progresif oleh Roh, maka kita bisa saja tersandung. Bisa saja kita jatuh di dalam pencobaan. Justru pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh itu di dalam hati dan jiwa kita yang memimpin kita kepada hidup. Artinya, kita harus bisa melihat apa yang Allah lihat di dalam kita, kemudian mengaku dengan jujur siapa kita. Sebagaimana Ayub, saudara, kita harus bisa melihat apa yang Allah lihat di dalam kita, kemudian mengaku dengan jujur. Saya ingin mengambil satu contoh yang sangat umum terjadi di kalangan orang-orang percaya. Salah satu contoh masalah yang harus kita akui dengan jujur kepada Tuhan ialah dosa kemunafikan. Menurut Tuhan Yesus, dosa kemunafikan adalah suatu kebutaan. Mari kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 1 sampai 5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar mata di saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara lihat ayat 1 sampai ayat yang kelima Matius pasal 7 ini. Menurut Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kita dapat bersikap keterlaluan terhadap orang lain, sementara bila diri kita sendiri memiliki problem yang sama, bahkan problem diri kita mungkin lebih buruk. Mari kita bandingkan dengan Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama, bahkan mungkin yang lebih buruk, saudara-saudara. Jadi dosa kemunafikan itu adalah sebuah masalah kebutaan, adalah sebuah ikatan di dalam diri banyak anak-anak Tuhan. Lalu muncul pertanyaannya, mengapa orang bersikap munafik? Mengapa ada banyak orang bersikap munafik? Ya karena mereka kurang mengenal diri mereka sendiri. Saudara-saudara, mereka kurang mengenal siapa diri mereka sendiri di dalam Tuhan itu. Jadi mereka, orang yang kurang mengenal siapa dirinya sendiri itu, mereka hidupnya asal. Tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai visi. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa dirinya. Tetapi jika mereka mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan, maka akan ada sebuah transformasi progresif. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hatinya membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Termasuk dirinya sendiri. Karena kepahitan, karena dendam, karena amarah,
mematikan itu menjadi dosa yang sering terjadi dalam hidup banyak orang dan menjadi sebuah ikatan karena dibutakan oleh dosa ini. Itulah sebabnya mengapa kita butuh terang ilahi yang menembus dan melepaskan hati kita dari ikatan dan kebutaan itu. Kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 13 sampai 16. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara lihat, isi kesaksian kita bersama dengan roh. Saudara, isi kesaksian kita dikatakan bahwa siapa yang dipimpin oleh roh, dia adalah anak-anak Allah. Itu menjelaskan tentang identitas, status, kepastian kita, dan bagaimana kita sedang dipimpin dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau kita menghubungkan ini dengan bacaan kita dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 18, saudara-saudara, maka isi kesaksian kita bersama dengan roh ini, yang pertama, bahwa kita semua itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Yang kedua, bahwa kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Dan yang ketiga, bahwa kita itu diubah serupa dengan gambarnya. Dan yang keempat, dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh karena itu, transformasi progresif oleh roh akan memberikan kita terang baru dan mengubah diri kita, melembutkan kita, atau menyiapkan kita untuk mampu mendengar serta melihat apa yang tidak dapat atau yang tidak bersedia kita terima sebelumnya, sehingga kita dapat mengenal diri kita sendiri. Saudara perhatikan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, di kalimat berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu ini, itu berarti progres. Frasa yang berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu ini berarti progres. Ini adalah transformasi progresif diri kita oleh roh. Dan proses transformasi progresif ini, saudara-saudara, itu tidak akan mengecewakan kita. Tidak akan mengecewakan kita. Proses transformasi progresif oleh roh di dalam hati dan jiwa kita itu tidak akan mengecewakan kita. Kenapa? Karena kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan Roma pasalnya yang ke-5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Saudara-saudara, proses transformasi progresif oleh roh itu hasilnya ialah tidak mengecewakan. Walaupun proses itu melalui ujian-ujian, melalui waktu, melalui tekanan-tekanan. Saudara perhatikan di situ di ayat 3 dan 4. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini adalah proses bagaimana transformasi progresif kita oleh roh itu terus berlangsung. Tetapi ketika kita bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Sehingga kita dapat mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan lebih dalam lagi. Bahkan saudara-saudara, hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Kristus. Mulai saat ini hingga hidup kita diberi kesempatan pada hari-hari terakhir kita akan tetap memuliakan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan hati kita, dan biarlah Tuhan menopang saudara-saudara sehingga saudara hidup dalam kemuliaan Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar sabdamu saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sebagai cermin bagi kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Sehingga kami dapat melihat diri kami dan kami dapat melangkah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Berkati setiap jemaat-Mu dan kuatkan iman mereka, supaya dalam proses transformasi progresif oleh Roh dalam diri mereka, mereka melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.